Sorry. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai konsep akidah Islamiyah. Sebelum kami melanjutkan ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Suhairi Purborini, NIM 241. Rekan saya Maman Arya Supardan, NIM 246. Dan Audito Kesaro Kresa, NIM 237. Next. Untuk pembahasan pertama adalah pengertian akidah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian akidah. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia, berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati serta diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara pasti dan ditolak oleh segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Yang kedua adalah dasar akidah Islam. Akidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Prinsip akidah seseorang Muslim yang pertama, berserah diri kepada Allah dan bertauhid. Dengan bertauhid, maksudnya prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata-mata, tidak pada yang lainnya. Yang berserah diri kepada Allah semata-mata itulah yang disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Selanjutnya adalah prinsip akidah seorang muslim yang akan dijelaskan oleh Maman Arya. 1. Prinsip pertama. Berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Yang berserah diri pada Allah semata, itulah yang disebut muwahhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Sembahan itu beraneka ragam. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Yang kedua, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, tidak cukup menjadi seorang muwahhid atau meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah tanpa ada amal. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Tidak cukup seseorang berprinsip dengan dua prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja. Ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Yang keempat, fungsi akidah. Sesuai dengan fungsinya sebagai dasar agama, maka keberadaan akidah Islam sangat menentukan bagi seorang Muslim. Sebab dalam sistem teologi agama ini diyakini bahwa sikap atau perbuatan dan perubahan yang terjadi dalam perilaku dan aktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh sistem teologi atau akidah yang dianutnya. Penjabaran fungsi akidah akan dijelaskan oleh saya. Next. Pertama, akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah dan akhlak. Kedua, akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang.
seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. 4. Akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Begitu pentingnya kajian akidah Islam, sehingga bidang ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para ahli sejak zaman awal Islam sampai hari ini termasuk di Indonesia. Yang keenam, sumber akidah Islam. Dari pengetahuan yang kami dapatkan, ada 4 sumber, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai sumber akidah, yang kedua As-Sunnah sumber kedua, dan ketiga ijtima para ulama, dan yang terakhir akal sehat manusia. Itu saja dari saya kembalikan kepada Anissa. Ya, terima kasih, Dito. Itulah penjabaran tentang konsep akidah Islamiyah dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lupa di record. Tapi bohong.